Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran IPS untuk kelas 8, yaitu tentang, sekarang materinya itu adalah tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Sudah kita ketahui bahwa negara-negara ASEAN itu anggotanya, mungkin kalian masih ingat ya, itu ada pendirinya 5, kemudian anggotanya sekarang itu adalah berjumlah 10 negara. Dari negara-negara tersebut itu juga kehidupan ekonominya masing-masing negara itu berbeda, tergantung dari kekayaan alam yang ada pada masing-masing negara. Untuk mengetahui perubahan ruang tersebut terhadap kehidupan ekonominya, marilah kita bersama-sama untuk menyimak PowerPoint tentang perubahan ruang terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Baiklah, mari kita simak bersama untuk PowerPoint dari pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Di sini ya, itu yang mempengaruhi itu adalah ada faktor alam. Yang pertama iklim ya. Perubahan iklim ya yang ada di Indonesia dan negara ASEAN pada khususnya, pada umumnya itu dipengaruhi oleh iklim matahari, iklim muson dan iklim fisis. Kalau di Indonesia sendiri itu adalah iklimnya iklim tropis. Kita mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian kalau yang iklim fisis itu yang mempengaruhi itu adalah perairan laut, pegunungan dan dataran. Kemudian lokasi dari negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia itu menyebabkan wilayahnya mempunyai pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Ini yang dimaksud dengan angin muson timur dan angin muson barat. Kita ketahui kalau angin muson barat itu yang membawa musim penghujan, angin muson timur itu membawa musim kemarau. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor geologi. Faktor geologi itu adalah susunan bebatuan yang ada di masing-masing negara. Ya. Berdasarkan faktor geologinya, kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara ASEAN itu berada di daerah tumbukan antar lempeng. Lempengnya itu adalah lempeng India Australia, lempeng Sunda, bagian dari lempeng Eurasia, kemudian lempeng Filipina dan lempeng Pasifik. Tumbukan dari lempeng tersebut itu identik dengan kemunculan gunung berapi. Terutama di Indonesia itu juga kita banyak sekali mempunyai deretan gunung berapi, baik itu yang masih aktif maupun yang gunung api yang sudah mati. Rangkaian pegunungan di kawasan negara ASEAN itu dikenal dengan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian adanya pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Bila tumbukan lempeng terjadi di laut, itu akan mempengaruhi gelombang laut yang dapat menimbulkan bencana tsunami. Indonesia itu juga pernah dulu ya terkena, kita menjadi korban tsunami, terutama itu yang paling besar itu ada di Aceh. Kemudian sekitar 4 dari 11 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Myanmar itu pernah mengalami gempa bumi yang banyak memakan banyak korban. Itu ya. Korban tersebut ya itu yang paling banyak itu yang terjadi di Indonesia. Kemudian negara ASEAN sebagai organisasi atau negara-negara tetangga itu melalui pusat bantuan kemanusiaan itu memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan, donasi dan perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan, karena
masa pemulihan itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga itu faktornya itu adalah ketersediaan sumber daya alam. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu sebagai negara yang paling luas yang masuk kawasan ASEAN, itu kita juga banyak sekali mempunyai sumber daya alam, baik itu yang ada di dalam tanah maupun yang ada di atasnya. Nah di sini hampir semua negara ASEAN itu mempunyai sumber daya alam yang berupa barang tambang kecuali Singapura. Pada masing-masing barang tambang tersebut itu mempunyai kegunaan tertentu. Kenapa? Karena kok Singapura itu tidak mempunyai barang tambang? Karena wilayah Singapura itu sangat sempit, sehingga sumber daya alam barang tambang itu terbatas, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara ASEAN yang kaya dengan barang mentah, barang tambang mentah, kemudian mengekspornya ke Singapura untuk kemudian diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Di sini ada contoh barang tambang dari negara-negara ASEAN, ya, barang tambang yang dihasilkan oleh masing-masing negara di ASEAN. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu kaya dengan minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Sebetulnya selain itu juga masih banyak sekali peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kemudian Malaysia itu mereka ada biji timah, boksit, biji besi, dan minyak bumi. Filipina ada tembaga, nikel, emas, timber, kemudian seng dan kobalt. Thailand itu ada timah dan mangan. Brunei Darussalam ini sih sebagai negara yang paling kaya yaitu minyak bumi dan gas alamnya, itu Brunei Darussalam. Kemudian Vietnam itu menghasilkan batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Kemudian Laos itu ada timah, briket batu bara, besi, tembaga, emas, kemudian belerang. Myanmar itu ada mereka menghasilkan timbal, seng, perak, minyak bumi, mangan, tungsten, kemudian emas, batu mulia, dan batu giok. Kamboja, biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, sumber daya alam, ya, tidak hanya berupa barang tambang. Itu berarti kayak seperti kita Indonesia. Kemudian sumber daya alam yang tidak hanya berupa barang tambang. Di negara ASEAN itu ada juga sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN itu adalah hutan dan laut. Hutan, laut, dan barang tambang itu adalah sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan masing-masing negara. Hasil hutan di Indonesia dan negara ASEAN yang lain itu digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Kemudian di sini itu negara tujuan ekspornya itu adalah Singapura. Kemudian ada lagi selain sumber daya alam hayati dan non hayati. Mas, next berikutnya. Kemudian di sini pengaruh terhadap faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu ya seperti kemajuan teknologi sekarang itu sangat maju. Kalian kita juga bisa merasakan ya untuk pada masa pandemi saat ini yang harusnya kita bisa tatap muka tapi dengan cara sekarang kita daring. Masing-masing juga bisa menyimak, bisa pembelajarannya itu bisa dilakukan. Itu adanya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kenapa? Kita dimudahkan ya dalam berbagai hal untuk beraktivitas. Ilmu yang dihasilkan itu di sini adanya komunikasi itu bisa mengurangi jarak dan waktu dalam kita berinteraksi antar satu pihak dengan pihak yang lain.
Teknologi itu juga mempunyai peran yang besar dalam mengubah kehidupan manusia, dalam berinteraksi, ya, di sini itu adalah yang sangat berpengaruh, itu adalah teknologi transportasi dan komunikasi. Nah, di sini teknologi transportasi itu dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan kalau yang komunikasi digunakan untuk bertukar informasi. Kemudian kalau yang teknologi produksi untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Di sini segala macam teknologi itu tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Next, berikutnya. Ini contoh macam-macam ya teknologi transportasi dari dulu yang paling sederhana ya. Itu sampai sekarang yang teknologi modern. Kalian amati di sini gambarnya. Itu mulai dari yang awalnya dulu kita berjalan kaki, kemudian mulai ada andong, sepeda, kemudian di situ kita memanfaatkan hewan peliharaan yang ada di sekitar kita, itu yang bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Itu di sini contohnya itu adalah sapi, kemudian kuda. Kemudian berikutnya macam-macam transportasi tersebut itu karena apa yang namanya transportasi penghubung jarak itu bukan hanya di daratan, tapi ada juga laut dan udara. Ilmu pengetahuan di sini yang semakin luas itu memungkinkan berbagai macam alat transportasi yang nyaman dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kalian mungkin sudah pernah mencoba berbagai macam transportasi yang ada yang tersedia di lingkungan kita. Mulai dari yang misalnya kalau kita angkutan umum, kemudian ada bis antar kota, kemudian lagi ada kereta api, ada kapal laut, kemudian ada pesawat udara. Di sini ya, karena yang rutin ada di sekitar kita itu kalau pesawat mungkin mahal ya, jadi tiap orang itu mungkin ya tidak mesti bisa menikmati sarana tersebut. Kemudian kapal laut itu juga selain sebagai ini juga bisa dijadikan sebagai sarana wisata. Kemudian transportasi darat itu juga bisa memberikan alternatif yang lain. Next berikutnya. Semakin banyak alat transportasi itu juga semakin menunjang ya kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan-kebutuhan tersebut itu yang mulai dari yang untuk pembangunan, untuk ekonomi, untuk pendidikan ya. Kemudian adanya arus perpindahan penduduk itu juga sangat ditentukan adanya transportasi, sangat dibutuhkan transportasi yang mendukung. Nah, di sini di negara ASEAN ya, jaringan lalu lintas transportasi itu sudah sangat canggih terutama di Singapura dan Thailand. Mereka sudah mulai mengembangkan jaringan transportasi darat ya, itu di bawah tanah. Ini ya. Kemudian banyak juga dibuka bandar udara yang itu ada di dalam tanah, di bawah tanah. Ini contohnya itu ada bandara di Thailand itu menggantikan bandara Don Muang itu, kemudian ada lagi di Filipina dan yang lainnya. Next berikutnya itu sekarang pengaruh yang kelima itu adalah pengaruh komunikasi. Komunikasi sekarang itu seperti halnya sekarang itu kita sangat membutuhkan sarana komunikasi untuk menunjang kegiatan yang pembelajaran yang sedang berlangsung saat ini. Adanya pandemi itu menyebabkan kita itu belum bisa melakukan tatap muka, itu sehingga dibutuhkan adanya alat komunikasi. Nah, di sini sekarang itu ya manusia itu kita butuh saling berhubungan atau berinteraksi. Itu misalnya yang seperti pertama kali diajarkan oleh ibu kita terhadap anaknya. Bahasa yang diajarkan oleh ibu kepada anaknya itu dinamakan dengan bahasa ibu. Bahasa ibu itu bisa juga berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang menjadi resmi di negara tersebut.
Ini ya, perkembangan dari teknologi yang canggih tersebut itu juga sangat membantu kita dalam pemenuhan kebutuhan, baik itu secara ekonomi, sosial maupun dalam pendidikan. Ya, berikutnya. Dari teknologi komunikasi itu kita bisa mengetahui informasi yang ada itu dengan cepatnya, dan kita bisa juga memenuhi kebutuhan yang ada ya tanpa membutuhkan waktu yang lama. Perkembangan teknologi komunikasi itu sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Namun demikian, komunikasi itu juga bisa membawa kerugian, yaitu salah satunya adalah mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Seperti halnya kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, padahal sebetulnya pembelajaran tatap muka itu lebih menguntungkan bagi kita karena bisa mengetahui secara langsung perkembangan dari peserta didik. Berikutnya ya, kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Nah, itu negara-negara anggota ASEAN itu mulai menerapkan adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, ya, yaitu dalam kehidupan internasionalnya. Secara kehidupan ekonomis itu akan menjadikan kegiatan ekonomi itu lebih luas. Di sini itu adalah contohnya produsen beras. Thailand itu menjadi produsen beras di ASEAN. Mereka mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia dan negara anggota yang lain, anggota ASEAN yang lain tanpa dibebani pajak. Begitu juga sebaliknya, pilihan konsumsi itu semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama tersebut itu mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja antar negara dalam bidang ekonomi. Di sini persaingan dalam kegiatan ekonomi itu juga lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Karena kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen itu kita selaku kegiatan produksi di suatu negara ASEAN itu dapat dengan mudah memasarkan barang, baik itu di lingkungan negara sendiri maupun di lingkungan negara ASEAN. Contoh saja negara kita Indonesia, itu dapat dengan mudah itu dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik di Singapura itu lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kemudian ada lagi kerjasama ASEAN itu juga terjadinya proses jangkauan ya. Di sini jangkauannya itu juga lebih mudah sampai ke tangan masyarakat, yaitu dengan melalui perantara distributor. Seperti sekarang banyak sekali terjadi perdagangan online, itu kita ya, jadi pemenuhan kebutuhan itu dengan cara kita hanya pesan kemudian nanti kita bayar, atau bisa juga COD ya, sekarang trennya seperti itu, kita membayar setelah bayar barang sampai ke tangan kita. Itu lebih memudahkan kita juga tidak perlu keluar rumah, kemudian kita juga tidak kehilangan banyak waktu dan tenaga itu, sehingga dari adanya komunikasi tersebut itu kita sangat diuntungkan ya, itu bisa pokoknya dalam pemenuhan kebutuhan itu semuanya itu lebih mudah. Ya, demikian itu materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, di mana ini adalah materi terakhir pada bab 1 ya, sebelum kita melaksanakan PTS besok yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 September. Silakan pesan saya itu dipelajari lagi materinya, buku cetak yang sudah diberikan ya, yang sudah kalian terima dari perpustakaan itu juga dipelajari. Materi-materi yang ada di Google Classroom itu juga kalian pelajari lagi. Kemudian ada lagi yang Ibu ingatkan, tugas bagi kalian yang merasa belum melaksanakan tugasnya belum selesai, masih punya tanggungan tugas, itu silahkan kalian ya kerjakan. Karena nantinya nilai-nilai tersebut dari tugas yang sudah diberikan itu akan masuk ya, ada penghitungannya sendiri, ada persentasenya. Keaktifan kalian dalam mengikuti itu juga termasuk pokoknya penilaiannya dari itu.
Jadi silakan kalian, apalagi yang belum masuk ya bergabung di classroom, itu silakan bergabung untuk dapat melaksanakan tugas. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Selamat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.